gue bakal tunjukin hal yang menarik ke kalian semua. So, sebelum gue mulai, gue bakal remove satu kartu di antara sekian banyak kartu. Let's say gue bakal remove kartu ini dulu, tapi gue nggak bakal tunjukin dulu. Oke, gue bakal taruh di sini. Dan gue minta Tur say any card, name any card, apapun. Empat hati. Empat hati. Yes. Watch. Empat hati. Bentar. Nggak ada empat hati. Oh bentar. Empat hatinya nggak ada karena sebelum kita mulai, sebenarnya gue tadi udah remove satu kartu. Dan kartunya adalah kartu yang lu sebut, Tur. Yaitu empat hati. So, kalau misalkan kalian penasaran gimana trik ini bisa bekerja, kalian ada di video yang tepat. Welcome to Quick and Deadly Prediction Gasken Magic. Hai, ketemu lagi dengan gua Faris di Gasken Magic. So, untuk video kali ini gua bakal share sesuatu yang menurut gua pribadi cukup bagus banget karena di trik yang gua tunjukin di sesi perform, kalian bisa lihat sendiri bahwa bener-bener penonton itu bisa nyebut kartu secara acak apapun. Ya, jadi kalian nggak ada setup sama sekali, triknya bisa diulang bahkan tanpa persiapan. Yang penting kalian menguasai seperti apa pattern dan juga teknik yang diperlukan dalam trik sulap kali ini. Oke, untuk trik ini gue bakal jelasin dulu bahwa ada dua teknik utama yang diperlukan untuk menjalankan trik ini, yaitu Cool Card Control dari Hofzinser dan yang kedua itu KM Move dari Cardiro dan Marlowe. Mungkin kalian udah populer juga dengan nama-nama yang gue sebutin. So, kalau kalian udah siap, mari kita mulai. Yang pertama, kalian perlu satu pak kartu tentunya, dan kartu ini tidak perlu di setup sama sekali. Tidak perlu di setup sama sekali, boleh penonton kocok, boleh kalian kocok juga, boleh minta beberapa penonton untuk shuffle juga boleh, and then kalian bakal bilang ke penonton seperti ini, Oke, sebelum kita mulai gue bakal pindahin dulu satu kartu, tapi kalian nggak perlu tahu kartunya apa, nanti kalian bakal tahu, nanti gue bakal kasih tahu maksudnya. Dan kemudian kalian remove kartu ini, taruh ke atas meja. Seperti itu dulu. Oke, jadi sampai sini masih belum ada teknik yang khusus, ya serandom apapun, ya kartunya kalian ambil aja dari tengah-tengah. Nah, kemudian kalian bakal bilang ke penonton, name any card, sebut satu kartu bebas apa aja, atau kalian bisa sedikit kasih deskripsi kayak misalkan atau pengantar. Kartu itu kan ada banyak ya, ada 52 lembar. Kalian bisa pilih kartu apapun yang kalian mau di antara 52 lembar kartu tersebut. Let's say mereka bilang random aja 7 hati misalkan. Ya, 7 hati. Jadi tugas kalian pura-pura cari 7 hati dan nggak ketemu. Sebenarnya kalian benar-benar cari 7 hati, ketemu, kalian kontrol. Akan tetapi yang penonton lihat adalah kalian cari 7 hati dan tidak ketemu. Nah, maksudnya act-nya seperti ini. Kalian cari 7 hati, cari dulu. Nah, tapi saat kalian nge-spread buat nyari kartunya, penonton nggak perlu lihat. Jadi kalian hadapin ke kalian aja. Ya, jadi seperti ini. Bentar, 7 hati ya. Oke, nah kalian kan ketemu 7 hati nih. Oke, ketemu 7 hati. And then kalian cool card control. Oke, gua udah ajarin cool card control sebetulnya secara intens di video yang ada di channel ini. Nanti gua bakal share linknya, tapi gua bakal jelasin sedikit. Intinya cool card control adalah kalian nge-cool kartunya seperti ini. Jadi kalian nge-steal kartu yang bakal kalian kontrol itu ke urutan paling atas seperti ini. Ya, dengan tujuan kartu yang kalian steal tetap tercover dengan kartu yang terspread. Jadi penonton tidak akan lihat, kamera ataupun audiens tidak akan lihat kalau kalian sudah nge-steal kartunya di tumpukan paling atas. Saat kalian square kartunya, otomatis kartu yang kalian cool tadi udah naik ke atas seperti ini. Ya. Kalau misalkan kalian udah cool kartunya ke atas untuk yang 7 hatinya, kita belum ke KM Move dulu ya. Gua bakal jelasin dulu gimana act untuk membuat ini terlihat natural. Nah, kalian kan remove satu kartu random, and then kalian cool kartunya ke atas. Oke, misalkan kita nggak pakai 7 hati, misalkan penonton sebut 5 keriting misalkan ya. Misalkan gua udah nemu 5 keritingnya, and then saat gua nemu, gua harus cari timing yang baik untuk membuat cool ini tidak terlihat. Karena kalau misalkan gua nge-spread dan nyari kartunya dengan kondisi kartunya menghadap gua saat gua cool, otomatis kan penonton bakal lihat, ya dong. Nah, cool itu harus dilakukan dengan kondisi face kartunya itu menghadap ke penonton, sehingga mengcover kartu yang bakal di-steal. Nah, berarti kita harus nge-cool dengan kondisi seperti ini. Gua sarankan seperti itu. Nah, jadi saat kalian nyari kartu 5 keritingnya atau kartu yang penonton sebut, ketemu 5 keritingnya,
Oke, kalian cool dengan bersamaan timingnya membuat deck ini dihadapin ke penonton. Jadi seperti ini, seperti ini. Nah, jadi 5 keritingnya udah tersteal seperti ini. Oke, lagi misalkan penonton sebut 7 skop ini. Oke, kalian udah ketemu nih 7 skopnya. Mana ya? Bentar. Oke, jadi gini. Kayak gitu. Jadi momennya harus bersamaan, harus selaras. Saat kalian buat kartunya menghadap penonton, di situ juga kalian buat kartu yang dipilih penonton itu udah ke steal, ya. Oke. Seperti ini. Nah, otomatis kartu yang kalian cool udah siap buat kalian kontrol ke atas. Nah, kemudian gimana cara bikin ini terlihat lebih natural lagi, ya? Jadi lu perhatiin baik-baik act gua. Saat gua misalkan penonton sebut 9 scope, gua bilang gini, lu masih terus nge-spread dulu untuk pura-pura bilang kartunya nggak ketemu. Oke? Oke, bentar. Mungkin kartunya nggak di sini. Lu bisa bilang kayak gitu. Jadi lu harus ada timing dimana lu nge-cool kartunya, membuat sebuah statement dan memindahkan hadapan kartu itu di hadapan kalian ke hadapan penonton itu dengan waktu yang bersamaan, saran gua. Jadi temponya itu berada pada timing yang cukup presisi sehingga membuat penonton itu perhatiannya teralihkan. Jadi kita pakai misdirection di sini, ya. Let's say mereka pilih 9 scope. Oke, ketemu nih. Mungkin kartunya nggak di sini lagi. Kayak gitu ya. Mungkin kartunya nggak di sini lagi karena kalau lu ingat sebelum kita mulai, gue udah remove 1 kartu di atas box ini. Saat kalian ambil kartu yang kalian remove tadi, kalian taruh dulu ke tumpukan atas. Sebelum kita mulai, gue udah taruh 1 kartu random di atas. Dan sebenarnya kartu yang gue taruh tadi adalah kartu yang bakal lo sebut. Jadi lo nge-reveal-nya menggunakan double lift. Seperti itu kawan-kawan. Baru meng-clean up kartunya agar bisa dicek penonton dengan KM Move. Seperti itu. Nah, ini kan udah double lift ya. KM Move juga anyway udah gua jelaskan sebetulnya di video yang terpisah. Di link di deskripsi bakal gua share juga tentang gimana sih prinsip dari pengerjaan KM Move itu seperti apa. Tapi intinya ya KM Move kalian membuat kartu yang dengan kondisi double lift ini menjadi tetap 1 lembar pada akhirnya, ya. Jadi 9 scope double lift, kalian pengen penonton buat meriksa dengan cara nge-remove kartu yang ada di belakang 9 scope ini atau kartu pilihan ini ke tumpukan yang lo pegang sehingga hanya tersisa 1 lembar seperti itu. Oke, jadi saat kalian minta penonton buat sebut kartunya udah ada di atas, kalian tinggal persiapin buat double lift. Kalau misalkan kalian juga agak nggak terbiasa dengan double lift yang strike, kalian boleh pakai pinky break lebih dulu. Nggak masalah menurut gue. Jadi ada banyak banget variasi ataupun versi double lift. Jadi kalian boleh pakai yang senyaman kalian. Kalian ambil kartunya, taruh ke atas dulu, and then baru kalian reveal, buka 9 scope atau yang kayak penonton sebut. Akan tetapi saat kalian buka, ya udah kalian tanpa harus ngomong apapun, tinggal lakuin KM Move, terus kasih ke penonton buat periksa kartunya. Dan kalian boleh strike juga buat nunjukin kartunya nggak ada duplikat sama sekali. Oke, jadi intinya saat kalian ngelakuin KM Move, mungkin bakal gua share sedikit tentang gimana proses KM Move itu berlangsung. Jadi saat kalian taruh kartunya ke atas, kan tadi kan double lift ya. Saat double lift, kalian tinggal bikin kartu yang ada di belakang itu ke steal sama mekanik gripnya seperti ini. Oke, lagi ke steal sama mekanik grip. Jadi gerakannya itu seolah-olah kalian cuma ngusap kartunya seperti ini. Nah, kalian bolak-balikin kartunya, kalau ini ya kartu normal aja gitu loh. Bukan kartu yang berlapis atau sejenisnya, nggak masalah. Tapi intinya kalian nggak harus overproofing dengan bilang, boleh dicek kok ini nggak berlapis atau apa. Intinya kalian cuma show, don't talk. Oke, tunjukin aja, nggak usah banyak omong saat kalian show. Dan kartu yang kalian pilih adalah King Hati. Oke, kalian bisa cek. Kayak gitu. Nah, jadi saat kalian steal kartunya harus bareng dengan momen X seperti ini untuk menjalankan deception-nya, ya. Karena kan deception-nya adalah kalian harus nunjukin ini itu seolah-olah 1 lembar, dan memang 1 lembar, akan tetapi waktu itu posisinya masih double lift. Nah, dengan KM Move tadi, saat kalian square seperti ini, rapiin, itu kan di steal ya, di steal, baru jempol kalian ini dibuat untuk ngeklik kartunya ya 2 atau 3 kali ya. Jadi kayak natural aja. Baru minta penonton buat cek, boleh. Nah, jadi face-nya seperti ini ya. Kalau misalkan full
full pattern untuk triknya. Kalian minta penonton buat shuffle kartunya. Oke, udah di shuffle. Sebelum kita mulai, gue bakal remove satu kartu random. Let's say kartu ini, gue nggak bakal tunjukin dulu ke lu, tapi lu cukup sebut satu kartu apa aja, bebas. Dari 52 kartu, boleh sebut kartu apa aja. Misalkan dia sebut 6 hati, kita tinggal cari 6 hatinya. Oke, kita tinggal cari 6 hatinya. Saat lu ketemu 6 hati, oke, lu tinggal bilang, oke, di mana ya? Bentar, gua nggak ketemu. Boleh lu ulang lagi. Untuk bikin penonton lebih percaya kalau lu sedang kebingungan gitu loh. Saat lu ketemu 6 hatinya, lu tinggal siapin buat cool card control. Oke? Mungkin kartunya bukan di sini ya. Gua nggak ada nemu sih 6 hatinya dari sini. Bentar. Sebelum kita mulai, lo bisa break kartunya, boleh. Atau kalau lo terbiasa pakai strike juga nggak apa-apa, silahkan. Sebelum kita mulai, gue udah remove satu kartu kan, dan gue nggak sama sekali ngasih tahu lo kartu apa yang gue remove. Tahu nggak? Sebenarnya sebelum lo sebut 6 hati, gue udah tahu kalau lo bakal milih 6 hati. Oke, jadi lu pakai double lift buat nge-reveal kartunya, and then setelah lu reveal, lu tinggal lakuin kayak move, tunjukin ke penonton, buktiin kalau misalkan kartunya bisa mereka cek seperti itu. Intinya itu tadi ya, kalau kalian merasa penjelasan tentang cool card control dan KM move-nya kurang jelas, sebenarnya gue udah jelasin secara intens. Takutnya akan terlalu panjang kalau gue jelasin lagi dan terkesan mengulang. Jadi kalian tinggal ikutin aja video yang gue share, 2 video di bawah ini. Linknya ada di deskripsi tentang cool card control dari Hofzinser dan KM move dari Cardiro dan Ed Marlowe. So thank you so much for watching this video. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar trik sulap apa yang harus gue share, move-nya, deck kartu yang harus gue share, atau gue review, video yang harus gue react, bye.